Wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik ya, oke. Perkenalkan, nama saya adalah Pandu Adiwinata dan alhamdulillah saya diamanahkan oleh Bunda Gusti dan juga oleh Pak Joko, kepala dari SMPN 116 ya, untuk membersamai teman-teman untuk sharing materi mengenai basic knowledge character building. Jadi pengetahuan dasar mengenai pendidikan karakter. Nah, nanti ke depan kita akan belajar pendidikan karakter. Cuma mungkin sebelum kita mulai, boleh duduknya ditegakin dulu semuanya. Mereka memulai pelajaran, Oke. mereka melakukan yang namanya GKF atau bahasa Jepangnya sebenarnya itu inkantansi. Melakukan apa? Inkantansi. Ulangi, melakukan apa? Inkantansi. Oke, inkantansi itu maknanya kayak kita baca mantra, teman-teman. Tapi bukan mantra untuk nyihir orang, bukan. Mantranya adalah mantra untuk diri sendiri, doa untuk diri sendiri, atau afirmasi yang bagus, yang positif untuk diri sendiri. Mau kita coba? Kita melakukan GKF atau inkantasi? Oke, yang mau coba boleh silakan berdiri. Saya fokus. Saya semangat. Saya bahagia. Oke. Dengan kita mengucapkan kata itu sambil menggerakkan, itu ada kinestetik dan juga ada auditori dan juga ada visual. Maksudnya apa ya? Meskipun udah siang gitu ya. Oke, boleh ikutin lagi. Hari ini saya fokus. Saya semangat. Saya bahagia. Oke, mungkin untuk teman-teman yang baru gabung, ada yang mau coba mimpin ke depan nggak? Melakukan inkantasi. Ayo, siapapun. Jangan takut salah. Ayo, siapapun. Nggak akan dihukum kalau salah. Paling disuruh push up. Saya fokus, saya semangat, saya bahagia. Sebentar, ini belum kompak, teman-temannya masih lemes suaranya. Jadi kamu sebelum memimpin sesuatu, kamu pastikan audiens atau teman-teman kamu tuh siap dulu untuk dipimpin, gitu. Jadi kita jangan memimpin orang yang nggak siap untuk dipimpin. Paham? Oke, sekarang siapkan dulu coba. Teman-teman semuanya coba siap dulu ya badannya. Hari ini saya fokus, saya semangat, saya bahagia. Oke, terima kasih Mutiara, selamat duduk. Kita patut apresiasi. Soalnya nanti takutnya Saya adalah Pandu Adiwinata dan saya sekarang kesibukannya sebagai seorang CEO dan founder dari aplikasi Teman Curhat, yaitu aplikasi untuk konsultasi kesehatan mental. Dan saya murid dari Gurunda Bapak Ari Ginanjar Agustian dari ISQ Group. Salam dari Pak Ari Ginanjar untuk teman-teman semua yang ada di SMP 116. Dan saya merupakan mental health practitioner. Saya juga suka main musik, saya suka nulis lagu, dan juga saya suka itu adalah guru saya Pak Ari Ginanjar gitu ya. Yang dimana alhamdulillah visi beliau akhirnya diinternalisasikan oleh pemerintah dan dijadikan visi bersama Indonesia Emas gitu. Nah, Indonesia Emas itu maksudnya apa sih? Saya akan ceritain sedikit dulu ya. Jadi ada yang namanya bonus demografi, teman-teman. Namanya bonus kan banyak ya berarti ya. Demografinya itu di bonus demografi masa revolusi industri, saat orang lagi bikin jalan kereta, orang lagi bikin mesin, orang lagi bikin mesin cetak dan lain sebagainya. Di mana tepat antara dunia itu lagi sangat membutuhkan banyak orang untuk membangun gitu. Di masa yang lalu gitu, mungkin itu bukan mungkin ya, itu sekitar tahun 1930 sampai 1300 1400. Karena pada tahun 2045 nanti Indonesia akan banyak sekali orang, terutama anak-anak muda gitu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah nanti di masa depan dunia membutuhkan orang? Sekarang kita bisa lihat banyak sekali pekerjaan, banyak sekali kegiatan bisa dibandingkan sama 2045 kira-kira sama 35 lagi. 35 tuh lagi seger-segernya, lagi sukses-suksesnya ya. Kalau orang bilang tuh. Jadi kehidupan itu dimulai, itu sebenarnya ada yang bilang kalau saya pernah dengar suatu quotes, kehidupan itu dimulai usia 40 tahun. Kalau bencana demografi yang dikhawatirkan adalah karena banyaknya orang, tapi lapangan pekerjaan sedikit karena digantikan robot sama AI,
itu bisa diprediksinya ya, berdasarkan data. Ini bukan kata saya, tapi kata data dari BPS. Teman-teman lagi seger-segernya tuh, lagi kuat-kuatnya gitu ya. Mungkin ada yang udah punya anak, mungkin ada yang udah sukses gitu ya. Nah, that's why kita harus berpikir ke sana kan. Kan teman-teman kan usianya nggak berhenti di sini kan. Insya Allah kalau panjang umur, teman-teman nanti akan melewati 2045. Dan sekarang kita di 2024 kita bicara tentang 2045. Gitu, supaya apa? Supaya kita Akan masuk ke pembahasan intinya, yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter, kita akan ambil dulu dari asal kata karakter ya. Di sini dijelaskan karakter itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, artinya to engrave atau mengukir, gitu ya. Istilahnya sebutannya karese, dari pola asuh. Jadi itu semua terbentuk. Kita yang sekarang itu berdasarkan dari apa yang kita lihat, kita dengar, atau kita rasakan sejak dari awal masa kandungan. Jadi karakter itu seperti diukir atau seperti dibentuk gitu ya. Dan bisa dibentuk. Justru pendidikan karakter itu dari pola asuh, dari di sekolah sampai nanti teman-teman SMA, kuliah, bahkan sampai nanti menempuh perjalanan hidup yang selanjutnya. Seperti itu. Next, Kak. Nah, mengapa pendidikan karakter menjadi sangat penting? Next lagi. Nah, kita kan hidup ya teman-teman. Kita kan otomatis kita pengen sukses pasti. Tapi sukses yang dimaksud itu bukan hanya sukses jadi sekedar dijual. Susah nggak nulisnya? Gampang ya? Udah ditulis? Ada yang udah selesai? Udah. Terus tulis kalimat yang sama pakai tangan kiri atau tangan yang berlawanan. Saya murid SMP 116. Coba saya mau lihat. Susah apa gampang nulisnya? Susah. Oh gitu ya? Emang susah ya? Tulis dulu sampai selesai. Tadi katanya nulisnya gampang, sekarang susah. Oke. Ada yang kidul nggak? Ada yang kidul nggak? Oke, Oh ada. Kalau yang kidul pasti bagus. Tapi tulisan tangan kanannya gimana? bagus juga. Wih keren gue bisa dua-duanya. Bagusnya ajaib ya. Oke, ini saya bicara untuk yang dominannya tangan kanan ya. Oke, sekarang tutup dulu pulpennya, taruh dulu semuanya. Saya akan jelaskan kenapa fenomena ini bisa terjadi. Itulah manusia, teman-teman. Manusia itu punya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Saya akan jelaskan, pikiran sadar itu singkatnya adalah ketika kalian memperhatikan saya, ini kalian memperhatikan dengan pikiran sadar. Pikiran bawah sadar, coba teman-teman berhentikan detak jantungnya bisa nggak? Nggak bisa. Berhentikan aliran darahnya bisa nggak? Suruh rambut jangan numbuh bisa nggak? Suruh kuku jangan numbuh bisa nggak? So, teman-teman, manusia itu cuma punya 10-20% untuk mengendalikan diri. Sisanya kita diatur sama sistem. Satu, sistem aliran darah. Itu ada di pikiran bawah sadar kita. Bahkan nafas kita kadang kita nggak sadar kan? Nafas, detak jantung. Jadi nafas manual kan? Tadinya sadar nggak kalau kalian lagi nafas? Enggak. Itulah pikiran bawah sadar. Dan salah satunya yang menulis tadi, teman-teman, ketika kalian menulis, ketika saya suruh kalian menulis, atau banyak sekali kalian biasanya otomatis simpan berkas-berkas yang kita simpan. Oke, ketika saya meminta teman-teman menulis, otomatis otak teman-teman menyuruh membuka file menulis. Nah, di file menulisnya, teman-teman menulis dengan tangan kanan. Makanya lancar, gampang nggak nulisnya? Gampang. Tapi ketika saya suruh teman-teman menulis pakai tangan kiri, susah nggak? Jawabannya kenapa kira-kira? Iya, karena nggak biasa. Jawabannya simpel. Karena di pikiran bawah sadar teman-teman nggak ada filenya. Kecuali mungkin dia tuh tadi ya, dia punya file nulis tangan kiri tuh, gitu ya. Jadi ketika saya minta teman-teman menulis dengan tangan kiri, itulah pendidikan karakter. Otak teman-teman dia karakter itu. Otaknya ada di alam bawah sadar kita, atau di pikiran bawah sadar kita. Misalkan ketika kita mengalami reaksi-reaksi alami gitu ya,
ketika kita kaget. Ketika kita kaget, kita ngucap apa kira-kira? Wah, bagus berarti. Tepuk tangan dulu dong. Tapi ada nggak yang kaget yang ngomongin jelek? Misalkan apa gitu? Nah, itu berarti di pikiran bawah sadarnya, filenya adanya yang itu. Gitu. Pada manusia itu 80-90%. Dan pikiran sadar itu hanya 10-20%. Saya udah jelasin yang tadi ya. Bahkan ketika kalian kaget, ketika kalian menulis, itu semua yang gerakin itu pikiran bawah belajar. Dari mana dia belajar? Dari lingkungan, dari keluarga. Jadi manusia itu singkatnya manusia itu cuma kayak pita rekam teman-teman, kayak kamera, kayak nyontek lah istilahnya. Apa yang kita lihat, apa yang kita biasa dengar, apa yang kita biasa rasakan, itu yang masuk ke diri kita. Itulah yang membentuk karakter kita, gitu. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, boleh lanjutkan. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Dari mana akhirnya kita bisa menariknya jawabannya ini? Dari 1000 orang itu seperti pita rekam. Karakter kita yang sekarang merupakan hasil rekaman dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan dari masa lalu dan bahkan sampai dari masa kandungan kita. Gitu. Boleh next? Oke. Nah ini teman-teman, ini salah satu yang menarik juga. Ketika malam harusnya kita tidur, kita beristirahat. Akhirnya kita jadi makan waktu istirahat kita. Makanya jadi nggak santai kita nih. Nah untuk kita punya ide, punya aspirasi, punya pendapat, punya gagasan, itu kita harus bisa mengungkapkan, gitu ya, untuk bisa bersuara atau kita presentasikan. Dan yang terakhir adalah tentunya adanya dukungan dari keluarga, dari guru, dari sekolah, dari teman-teman. Gitu. Boleh next lagi Kak? Di masa depan, kenyataan bukan itu yang menjadi faktor penentu kesuksesan. Tapi ini jangan disalahpahami ya. Ntar teman-teman setelah mendengar ini langsung kayak malas-malasan belajar. Nah, malas-malasan itu menandakan karakter. Manusia itu punya sebenarnya banyak sekali kebutuhan dalam hidupnya ya. Tapi yang saya klasifikasikan besarnya itu menjadi 3. Yaitu adalah pertama IQ. Yang pertama apa? IQ. Yang kedua EQ. Yang ketiga adalah SQ. Oke, jadi ketiga kebutuhan ini kita kalau kita lihat gambarnya, IQ itu adalah intellectual quotient teman-teman, atau kecerdasan intelektual. Itu biasanya berhubungan dengan uang, dengan harta, yang sifatnya fisikal gitu ya. Kayak misalkan kita punya aset, punya rumah, punya handphone, punya mobil. Nah itu adanya di IQ. Terus yang kedua adalah EQ atau EQ, emotional quotient. Bacanya quotient, bacanya apa? Quotient, oke. Bukan questions ya, beda. Kalau questions itu pertanyaan. Biasanya anak-anak di sini agak kecoh. Emotional quotient. Kayaknya harusnya pakai, oh itu salah ketik ya. Harusnya quotient yang bener itu tuh. Emotional quotient adalah manusia itu butuh untuk ditepuk tangani. Coba tepuk tangan dulu. Oke. Ada yang senang nggak kalau dipuji di sini? Kalau dipuji pasti senang kan? Kalau ada orang berterima kasih senang nggak? Kalau ada orang bilang ih cantik. Nah manusia itu perlu untuk dipuji, untuk ditepuk tangani, untuk terima kasih gitu ya, untuk disebut. Itu untuk memenuhi tangki emosional kita, atau di sini sebutnya emotional quotient. Nah, yang terakhir nih yang sebenarnya agak dalam ya dan agak berat itu adalah SQ. Apa SQ? Spiritual quotient. Spirit itu kan artinya jiwa ya, karena mungkin terlalu dalam gitu ya. Nah ini boleh next lagi Kak? Nah, 3 kebutuhan itu selaras dengan 3 kecerdasan. Sama. Yang pertama IQ, yang kedua EQ, dan yang ketiga SQ. IQ itu apa teman-teman? Ulang. IQ itu apa teman-teman? Oke.
Oke, kalau saya tanya 1 tambah 1 sama dengan? 2. Kalau saya tanya 2 tambah 2 sama dengan? 4. Nah, itu yang disebut dengan IQ. IQ itu berkaitan sama logika kita, sama pikiran kita. Sifatnya tuh pasti, 1 tambah 1 sama dengan 2, gitu ya. Itu berhubungan dengan IQ. Dan kenapa IQ ada di puncak? Karena memang dia ada di puncak. Dia itu sebagai atap, gitu ya. Terus yang kedua adalah EQ. EQ itu apa? Oke. Jadi kenapa orang bikin kendaraan? Kenapa orang bikin motor, bikin mobil? Supaya apa? Supaya dia kaya raya atau supaya memudahkan orang pergi? Iya. Kaya raya itu nomor sekian. Apa? Oke. Kenapa orang menciptakan kursi atau bangku? Biar kenapa? Biar enggak orang-orang yang bisa mendengarkan hati nurani. Jadi kalau misalkan Oke, sekarang yang 1 berkumpul dengan yang 1, yang 2 berkumpul dengan yang 2, yang 3 berkumpul dengan yang 3. Kursinya boleh digeser ya. Ayo, waktunya berkumpulnya 30 detik. Temukan pasangannya. Yang udah diam ya. Angkat kepala, waktunya 30 detik. Nggak usah, yang udah nggak usah. Lanjut gambar badannya ya. Gambar badannya. Logo spoiler ya, Kak? Jangan dong. Udah gambar badan? Kalau udah gambar badannya, gambar kedua kakinya. Ya, gambar aja. Udah gambar kedua kakinya. Sekarang gambar kedua kakinya lagi. Tambahin gambar kaki 2 lagi ya. Udah ya? Kalau udah, sekarang tambahin jenggotnya di kepala. Iya, kita tadi gambar kepala, sekarang kepalanya tambahin jenggot. Kasih gambar jenggot ya. Udah gambar jenggotnya? Oke, kalau udah, sekarang gambar telinganya yang panjang. Telinganya dipanjangin ya. Ada yang gambar panjang? Ada gambar iblis? Ada yang tidak? Hanya, oke. Miskom, betul. Apalagi kira-kira kenapa ujungnya teman-teman tidak menggambar binatang ini? Kenapa? Kurang penjelasan, betul. Terus apa lagi? Kira-kira? Di sini siapa pemimpinnya? Ya saya, ya kan? Terus siapa pengikutnya? Teman-teman kan? Oke, itu simulasi. Yang saya mau teman-teman melakukan apa? Menggambar apa? Menggambar kambing kan? Tapi kenapa teman-teman malah gambar setan? Atau malah kayak gambar hati?
Siapa yang salah? Berani banget namanya saya. Siapa yang salah? Ketika pemimpin itu memimpin, itu harus clear. Ketika pemimpin itu memerintah atau memberikan tugas, teman-teman sebagai pengikut atau sebagai timnya itu harus make sure dulu. Ini yang dimaksud gambarnya gambar apa ya? Jadi begitu teman-teman saya suruh gambar kepala, teman-teman gambarnya kepala apa? Kepala orang. Tapi yang saya maksud kepala orang bukan? Bukan. Siapa suruh gambar kepala orang? Siapa suruh nggak nanya? Kan saya suruh gambar kepala. Aturan ditanya, kepala apa kak? Nah gitu. Baru saya bilang, oh iya kepala kambing gitu. Bukan kepala sekolah, beda ya. Nah itu simulasi teman-teman di dalam kepemimpinan. Jadi ketika kita diberikan tugas, atau misalkan pemimpinnya bisa banyak ya, itu inisiatif. Dari masalah yang terjadi, teman-teman mau bikin solusinya apa? Gitu. Bisa dipahami ya? Ya kalian buat isi aku sama Raka boleh. Ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bingung mulai dari mana, tadi saya sudah sebutkan, boleh lihat dari masalah-masalah. Silakan gunakan cara jenius dan cara kreatif teman-teman untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Misalkan kemacetan, terus banjir, terus kemiskinan. Gue mau dulu deh. Hampir. Ayo. Ayo teman-teman, karena akan segera ditutup. Dalam hitungan 10, 9, 8, 7,
4, 3, 2, 2,5, 2,3/4, 2,5 lagi, 2,1/4, 1, 0. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Pandu selaku pemateri atau narasumber yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan menjadi wasilah dari Allah untuk kita. Semoga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia. Tepuk tangan dong buat panitia ya. Yang selama ini sudah banyak mengurus keperluan kita semua dari mulai seleksi dari pendaftaran seleksi sampai hari ini kamu semua terpilih, dan juga saya berikan apresiasi penuhnya buat semuanya di sini 36 putra dan putri yang insya Allah terbaik di SMP Negeri 19 Jakarta. Tepuk tangan buat kita semua. Semoga dengan terpilihnya kamu semua di sini bukan sebagai bentuk untuk ujub, bukan sebagai untuk sebagai sombongan, bukan sebagai suatu riya, tapi sebagai ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah. Berarti kamu semua, kita semua di sini diberikan oleh Allah kesempatan bukan hanya ibadah lewat sholat, lewat puasa, lewat zakat, lewat gereja, tapi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah lewat OSIS, melaksanakan kegiatan tanggung jawab kita untuk membuat program-program yang bermanfaat bagi teman-teman kita, yang menghibur, yang membuat teman-teman kita bahagia selama di sekolah. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua sudah melaksanakan kegiatan EDKO dengan insya Allah cukup baik, bahkan sangat baik ya. Dari hari pertama yang disampaikan oleh OSIS Inti, kemudian kemarin dari Kak Edwin dari Universitas Indonesia, dan juga dari Kak Sela dari SMA 1 Jakarta, dan sekarang oleh Mas Pandu dari ISQ. Mudah-mudahan semua menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah berarti dengan ini kegiatan EDKO kita berakhir ya. Besok ada seleksi 10 besar nih. Ya, kita dukung teman-teman kita yang 10 besar. Tepuk tangan dong buat teman-teman kita yang 10 besar. Ya. Teruslah menjadi yang terbaik dengan versi kita tersendiri, tidak perlu melihat ke atas, tapi kita juga bisa melihat ke samping, ke belakang, atau ke bawah. Ya, oke. Sekarang boleh yang dua ini boleh pulang. Oke. Oh, foto dulu ya, foto dulu. Astagfirullahaladzim. Foto dulu deh, foto dulu. Udah ya.